Ex-bos intelijen militer Israel, kesepakatan Iran-Cina mengkhawatirkan. Mantan Kepala Direktorat Intelijen Militer Israel Amos Yadlin mengatakan kemitraan strategis dan kesepakatan investasi antara China dan Iran menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi Israel. Yadlin, seorang pensiunan Jenderal Angkatan Udara Israel yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Tel Aviv University's Institute for National Security Studies, mengatakan kepada INET bahwa kesepakatan kedua negara akan mencakup manuver militer bersama, penelitian dan pengembangan serta kerjasama intelijen. Di satu sisi, China menentang Iran memiliki bom nuklir, tetapi di sisi lain negara itu tidak membantu menghentikannya, kata Yadlin. Iran membutuhkan perlindungan politik yang bisa ditawarkan China dengan memanfaatkan kekuatannya guna melemahkan tekanan Amerika terhadap Republik Islam, ujarnya yang dilansir Selasa 30 Maret 2021. Dia menambahkan bahwa dalam penilaiannya, pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden lebih rentan untuk membungkuk di bawah pendekatan kekar dari Beijing daripada pendahulunya mantan Presiden Donald Trump. China memahami bahwa pemerintahan Biden bukanlah pemerintahan Trump dan itu memungkinkan mereka untuk menjadi jauh lebih agresif, kata Yadlin. Amerika Serikat mengisyaratkan pada hari Jumat bahwa mereka mungkin mengambil langkah pertama untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Iran 2015. China rangkul Iran untuk menakuti Amerika Serikat. Mengapa demikian? China dan Iran menandatangani kerjasama memperkuat aliansi ekonomi dan politik selama 25 tahun ke depan pada Sabtu 27 Maret 2021. Penandatangan itu merupakan kelanjutan dari kerjasama serupa yang sebelumnya sudah lama ada. Hubungan antara kedua negara kini telah mencapai tingkat kemitraan strategis dan China berupaya untuk meningkatkan hubungan secara komprehensif dengan Iran, kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi seperti yang dilansir media pemerintah Iran. Dalam acara penandatanganan tersebut, Wang menyebutkan bahwa kerjasama antara China dan Iran akan permanen dan tetap strategis. Kesepakatan itu membawa Iran ke dalam skema infrastruktur multi-triliun dolar milik China yang akan membentang dari Asia Timur ke Eropa. Proyek tersebut bertujuan untuk menimbulkan kekhawatiran Amerika Serikat dengan memperluas pengaruh ekonomi dan politik China secara signifikan. Wang bertemu dengan Presiden Iran Hassan Rouhani menjelang penandatanganan di Teheran. Perjanjian itu diharapkan mencakup investasi China di sektor-sektor energi dan infrastruktur. Rouhani mengapresiasi dukungan Beijing untuk posisi Iran pada kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan dunia, di mana dia setuju untuk mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional. Mengerikan. Iran rencanakan serangan ke pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat dan jenderal tertinggi di Washington DC akan dihabisi. Pemerintah Iran telah membuat ancaman terhadap Fort McNair, pangkalan Angkatan Darat di ibu kota negara Washington DC. Juga terhadap Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, kata dua pejabat senior intelijen Amerika Serikat kepada AP pada Minggu 21 Maret 2021. Mereka mengatakan komunikasi yang didapat Badan Keamanan Nasional pada Januari 2021 menunjukkan pengawal revolusi Iran membahas pemasangan serangan gaya USS Cole terhadap pangkalan tersebut. Mengacu pada serangan bunuh diri Oktober 2000 di mana sebuah perahu kecil berhenti di samping kapal perusak Angkatan Laut di Yaman, pelabuhan Aden juga meledak menewaskan 17 pelaut. Intelijen juga mengungkapkan ancaman untuk menghabisi Jenderal Joseph M. Martin dan juga berencana menyusup dan mengawasi pangkalan tersebut. Pangkalannya, salah satu yang tertua di negara itu, adalah kediaman resmi Martin. Ancaman adalah salah satu alasan Angkatan Darat mendorong keamanan lebih di sekitar Fort McNair yang berada di samping distrik tepi laut Washington yang baru dikembangkan. Para pemimpin kota telah melawan rencana Angkatan Darat untuk menambah zona penyangga sekitar 75 meter hingga 150 meter dari pantai selat Washington.
karena akan membatasi akses hingga setengah lebar jalur air yang sibuk dengan Sungai Potomac. Pentagon, Dewan Keamanan Nasional juga NSA tidak membalas atau menolak berkomentar ketika dihubungi oleh The Associated Press. Karena pejabat District of Columbia telah melawan keamanan yang ditingkatkan di sepanjang saluran, Angkatan Darat hanya menawarkan informasi yang tidak jelas tentang ancaman kebangkalan. Pada pertemuan virtual di bulan Januari untuk membahas pembatasan yang diusulkan, Mayor Jenderal Angkatan Darat Omar Jones, Komandan Distrik Militer Washington, mengutip ancaman kredibel dan juga spesifik terhadap para pemimpin militer yang tinggal di pangkalan. Satu-satunya ancaman keamanan spesifik yang dimiliki yang ditawarkan adalah tentang seorang perenang yang berakhir di pangkalan dan ditangkap. Dale Eleanor Holmes Norton, satu-satunya perwakilan distrik di Kongres, merasa skeptis. Dalam hal perenang, saya yakin itu pasti langka. Ada dia tahu di mana dia? Mungkin dia baru saja berenang dan menemukan jalan ke pantai Anda, dia berkata. Jones mengakui bahwa perenang itu bukan contoh yang bagus di sana, tetapi contoh terbaru kami tentang pelanggaran keamanan. Dia juga mengatakan Angkatan Darat telah meningkatkan patroli di sepanjang garis pantai, mendirikan rambu-rambu area yang lebih terbatas, dan menempatkan kamera untuk memantau Selat Washington. Pejabat kota bingung dan juga penduduk yang frustasi mengatakan permintaan Angkatan Darat untuk zona penyangga adalah jangkauan pemerintah yang berlebihan terhadap saluran air umum. Diskusi tentang proposal Fort McNair dimulai 2 tahun lalu, tetapi intelijen baru-baru ini yang dikumpulkan oleh NSA telah mendorong pejabat Angkatan Darat untuk memperbarui permintaan mereka untuk pelabuhan ataupun pembatasan tersebut. Obrolan yang disapa itu terjadi di antara anggota pasukan Quds Elite Pegawai Revolusi Iran. Berpusat pada opsi militer potensial untuk membahas pembunuhan mantan pemimpin Quds Jenderal Qasem Soleimani di Baghdad pada Januari 2020, kata dua pejabat intelijen. Mereka mengatakan komandan militer Teheran tidak puas dengan serangan balik mereka sejauh ini, khususnya hasil serangan rudal balistik di pangkalan udara Ain al-Assad di Irak pada hari-hari setelah pembunuhan Soleimani. Tidak ada anggota dinas Amerika Serikat yang tewas dalam serangan itu, tetapi puluhan menderita geger otak. Norton mengatakan kepada AP bahwa dalam 2 bulan sejak pertemuan Januari, Pentagon belum memberikan informasi tambahan apapun yang akan membenarkan pembatasan di sekitar Fort McNair. Saya telah meminta Departemen Pertahanan untuk mencabut aturan tersebut karena saya tidak melihat bukti ancaman yang didapat dipercaya yang akan mendukung pembatasan yang diusulkan, kata Norton. Mereka telah mencoba untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi proposal mereka lebih membatasi daripada yang diperlukan, tambahnya. Dia juga menambahkan, saya memiliki izin keamanan dan mereka belum menunjukkan kepada saya bukti rahasia yang akan membenarkan proposal tersebut. Norton menunjukkan Washington Navy Yard dan juga Joint Base Anacostia Bolling yang juga memiliki akses ke perairan distrik tidak memiliki zona terbatas di sepanjang garis pantai.